Halo para Gibol, gimana punya kabar? Semoga selalu sehat. Oke, masih bersama dengan channel video YouTube GSB punya Firasat. Video kali ini akan membahas firasat kami berkenaan dengan pertandingan Piala Eropa antara Wales versus Swiss. Kick off pertandingan ini sendiri akan dimulai pukul 20 WIB di Olympic Stadium Baku, Azerbaijan. Wales dan Swiss sendiri tergabung di grup A bersama Italia dan Turki. Kedua timnas ini mungkin oleh banyak penggemar bola tidak terlalu diunggulkan untuk melangkah ke fase berikutnya. Akan tetapi kedua timnas ini punya potensi masing-masing untuk menggigit nama besar dua tim yang lebih diunggulkan. Wales adalah tim kejutan pada Euro 2016. Saat itu Gareth Bale dan kawan-kawan sukses menembus semifinal. Wales yang kini dihuni oleh banyak pemain muda plus Gareth Bale yang permainannya tidak sama seperti 4 tahun yang lalu harus berjuang ekstra keras jika ingin mengulang pencapaian pada Euro 2016. Kombinasi antara pemain muda dan pemain senior diyakini akan membuat timnas Wales kembali menjadi tim kuda hitam. The Dragons, julukan Wales, perlahan-lahan mulai menunjukkan tajinya di level Eropa. Dengan pemain-pemain yang boleh dibilang kelas dunia seperti Gareth Bale, Aaron Ramsey, sampai Daniel James, Wales kini menjadi tim yang patut diperhitungkan. Wales berhasil lolos ke Piala Eropa 2020 setelah menjadi runner-up grup E di bawah Kroasia. Dari 8 hasil laga kualifikasi yang mereka lewati, Wales tercatat hanya kalah 2 kali, yaitu dari Kroasia sendiri dan Hungaria. Ryan Giggs, pelatih timnas Wales, bisa dibilang masih belum memiliki pengalaman di ajang internasional besar selevel Piala Eropa 2020. Giggs ditunjuk sebagai pelatih timnas Wales pada Januari 2012 untuk menggantikan Chris Coleman. Debut Giggs sebagai pelatih timnas Wales berujung manis setelah menaklukkan Cina di laga persahabatan dengan skor telak 6-0. Berdasarkan catatan statistik, Giggs sudah memimpin timnas Wales dalam 24 pertandingan. Di 24 laga tersebut, diantaranya 12 meraih kemenangan, 4 kali imbang, dan 8 kalah. Meski minim pengalaman, Giggs berhasil dengan mengantarkan Wales lolos ke Piala Eropa 2020. Giggs juga berhasil mengantarkan Wales promosi ke UEFA Nations League A usai menjadi juara grup 4 UEFA Nations League B. Gareth Bale masih menjadi pemain yang paling menonjol yang ada di dalam skuad timnas Wales saat ini. Kendati usianya sudah tidak muda lagi, insting mencetak gol Gareth Bale masih terlihat tajam. Pada musim ini saja, Bale berhasil mencetak 11 gol dari 20 kali penampilannya bersama Spurs di Liga Inggris. Bahkan Bale sempat mencetak hat-trick di Liga Inggris musim ini ketika Spurs berhadapan dengan Sheffield United. Bale juga sukses mengantarkan Spurs melaju ke final Piala Liga Inggris, meski pada akhirnya harus gagal juara karena takluk dari Man City. Dengan dukungan lini tengah yang kemungkinan bakal dikawal oleh Aaron Ramsey dan Joe Allen, Gareth Bale bisa jadi predator gol Wales di Piala Eropa 2020 kali ini. Berikut daftar nama pemain timnas Wales yang akan dibawa oleh Ryan Giggs ke Piala Euro 2020. Kita mulai dari goalkeeper, ada Wayne Hennessy dari Crystal Palace, Danny Ward dari Leicester City, Adam Davies dari Stoke City. Di lini belakang ada Chris Gunter dari Charlton, Neco Williams Liverpool, Ben Davies Tottenham, Tom Lockyer dari Luton Town, Joe Redden dari Tottenham, Connor Robert dari Swansea, Ethan Ampadu dari Sheffield United, Rhys Norrington Davies dari Stoke City, Chris Mepham dari Bournemouth, Ben Cabango dari Swansea. Di susunan pemain tengah ada Joe Allen dari Stoke City, Aaron Ramsey dari Juventus,
Joe Morrell dari Luton Town, Johnny Williams Cardiff City, David Brooks dari Bournemouth, Daryl James dari MU, Dylan Levitt Isra 1961, Lubin Colwill Cardiff City, Matthew Smith dari Doncaster. Di jajaran pemain depan ada Harry Wilson Cardiff City, Taylor Roberts Leeds United, Gareth Bale sekaligus kapten dari Tottenham, Kiefer Moore dari Cardiff City. Formasi timnas Wales sendiri memakai format 4-2-3-1. Sebagai ujung tombak, Robert dipercaya di depan sendirian ditemani dengan Bale, Ramsey, James sebagai pengumpan bola, dan di belakang ada Alan Wilson untuk menjangkar kedalaman dari timnas Wales sendiri, sedangkan di lini terbelakang dari Wales ada Gunter, Williams, Mepham, Davies. Sedangkan untuk goalkeeper dipercayakan pada Hennessy. Swiss pasti kata orang banyak yang cukup lolos dari kualifikasi aja sudah bagus. Kehadiran timnas Swiss pada sebuah turnamen selalu berjuluk tim underdog. Terakhir mereka pernah membuat kejutan pada fase grup di Piala Dunia 2018. Pada ajang dunia 2018 tersebut, Swiss tergabung di grup E bersama Brazil, Serbia, dan Costa Rica. Di luar dugaan, Swiss sukses menahan imbang Seleção dengan skor 1-1. Pengalaman tersebut membuat penggemar yakin Swiss bisa menimbulkan kejutan di ajang Piala Eropa 2020 nanti. Apalagi mereka datang dengan status pemuncak klasemen grup D. Perjalanan mereka terbilang cukup apik dengan raihan 5 kemenangan dari 8 pertandingan. Kans cukup besar bakal terjadi di pentas Piala Eropa 2020. Tim berjuluk Lanati ini punya segudang senjata yang bisa membuat lawan salah menilai. Swiss sendiri untuk saat ini dilatih oleh Vladimir Petkovic. Pria asal Sarajevo ini menggantikan posisi Otmar Hitzfeld pada tahun 2014. Seperti sebagian besar pelatih, Vladimir Petkovic dulunya pernah berkarir sebagai pemain sepak bola profesional. Namun, ia tidak pernah membela satu klub manapun dalam durasi yang panjang. Nama Petkovic mungkin terdengar asing di telinga sebagai besar penikmat sepak bola. Bagaimana tidak, ia lebih banyak menghabiskan waktunya di Bosnia sendiri dan Swiss ketimbang memperkuat klub besar Eropa. Petkovic memulai karir kepelatihan secara prematur. Pada tahun 1997, ia ditunjuk sebagai pelatih Bellinzona saat masih berstatus pemain juga di klub itu. Ia berpindah ke banyak klub sampai akhirnya mendarat di Lazio pada 2012-2013. Di klub tersebut, ia mendapatkan salah satu trofi yang bisa dibanggakan sampai sekarang, yakni Coppa Italia. Selepas dari Lazio, Petkovic menerima pinangan dari timnas Swiss. Kiprahnya bisa dikatakan apik karena sampai saat ini ia masih belum merasakan pengalaman dipecat. Bagaimana tidak, ia memiliki andil besar yang membuat Swiss dianggap sebagai tim kuda hitam berbahaya di kejuaraan dunia. Perlu diketahui, semenjak kedatangan Petkovic, Swiss berhasil menjadi salah satu di antara peserta reguler di babak 16 besar dalam 2 kompetisi yang berbeda, Euro 2016 dan Piala Dunia 2018. Xherdan Shaqiri adalah pemain penting di timnas Swiss saat ini. Sejak masuk dalam skuad pada tahun 2010 lalu, namanya hampir tidak pernah absen dari timnas Swiss. Catatan Shaqiri terlihat lebih mentereng dibandingkan pemain Swiss yang lain. Perlu diketahui bahwa pria berusia 28 tahun tersebut sudah pernah memperkuat 3 raksasa Eropa, yakni Bayern Munchen, Inter Milan, dan klub sekarang Liverpool. Berikut daftar nama pemain timnas Swiss. Dari goalkeeper ada Jan Sommer, Mönchengladbach, Ivan Migov dari Eindhoven, Jonas Omlin, Montpellier. Di deretan pemain belakang ada Jonas Omlin, Montpellier, Kevin Babu dari Wolfsburg, Sylvain Widmer dari Basel, Nico Elvedi dari Mönchengladbach, Manuel Akanji dari Dortmund, Ricardo Rodriguez dari Torino, Loris Benito dari Bordeaux, Fabian Schär dari Newcastle, Besir Omer Ragic dari Zurich, Eric Comert dari Basel,
Jordan Lotomba dari Nice, Denis Zakaria dari Mönchengladbach, Remo Freuler dari Atlanta. Dari pemain tengah sendiri ada Granit Xhaka Arsenal, Ruben Vargas Augsburg, Steven Zuber Eintracht Frankfurt, Djibril Sow Eintracht Frankfurt, Christian Fasnacht Young Boys, Edimilson Fernandes Mainz, Xherdan Shaqiri Liverpool. Dari pemain depan ada Breel Embolo Mönchengladbach, Haris Seferovic Benfica, Admir Mehmedi Wolfsburg, Mario Gavranovic Dinamo Zagreb. Untuk kapten sendiri dipercayakan pada Granit Xhaka Arsenal. Formasi yang biasa dipakai oleh Swiss biasanya 3-4-3 yang mempercayakan Sommer sebagai goalkeeper. Di lini belakang ada Elvedi, Skar, Akanji. Di lini tengah ada Mbabu, Saka, Zakaria, Rodriguez. Dan di lini depan ada Embolo, Seferovic, dan Shaqiri. Firasat hasil pertandingan ini akan berjalan seimbang, karena dari setiap lini masing-masing tim nyaris tidak ada perbedaan yang mencolok. Cukup bagus untuk kedua tim bermain imbang. Demikian untuk firasat pertandingan kedua kejuaraan Piala Eropa kali ini. Terima kasih telah menyimak sampai habis video kita. Salam sehat selalu dan sukses buat seluruh penonton channel ini.